warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini acara hari ulang tahun miladnya Majelis Ta'lim Halimah yang ke-9 tahun ini. Kenapa disebut Halimah? Halimah itu adalah sosok dari seorang ibu saya, Ibunda Halimah yang melahirkan seorang bunda indah. Kebetulan beliau adalah bermarga Sregar, Halimah Sregar, dengan mempunyai anak ada 8 orang. Dan saya anak yang ke-8, anak yang paling bontot, yang paling kecil. Dan saya bangga menjadi anak seorang Halimah. Kenapa? Karena Halimah itu adalah wanita yang betul-betul wanita yang pendidik kepada anak-anaknya. Terutama kami itu tidak boleh manja. Kami semua mandiri. Kemanjaan saya selaku anak bontot adalah hanya sebagai anak yang paling kecil yang cuma ingin diperhatikan, bukan dimanja. Beliau mendidik saya, salah satu anak dari Halimah. Kenapa Halimah yang saya bawa terus kemana-mana dan sampai saya mendirikan Majelis Ta'lim Halimah itu karena tidak lain saya panutan kepada beliau. Beliau bukan hanya sebagai orang tua saya, tapi beliau adalah sebagai guru saya yang mendidik saya pertama menjadi anak yang cerdas, anak yang mandiri, pemberani, berkomitmen, jujur, dan pantang menyerah. Ini yang menjadikan satu motivasi saya. Kenapa saya sebagai bunda indah yang dikatakan perempuan dikategorikan dibuat istilah wanita besi, karena datangnya dari seorang sosok Halimah Sregar. Karena pendidikan yang beliau berikan kepada saya adalah bukan dari kesuksesan seseorang anak, tapi dalam bagaimana kau bisa menjadi bertakwa kepada Allah. Tunjukkan takwa kau setelah kau dijadikan sebagai hamba. Saya dijadikan sebagai hamba Allah, sebagai anak Halimah, untuk membuktikan anak yang bertakwa kepada Allah, anak yang betul-betul lurus dalam perintahnya. Sekalipun kau salah, katakan itu salah. Itu yang dikatakan selalu Halimah kepada saya. Dan selalu nasihat Halimah itu saya selalu ingat. Saya disuruh beliau, disuruh ibu saya, jangan pernah berhenti dalam berjuang. Jangan pernah berhenti dalam melakukan kebaikan. Sekalipun kau dikatakan tidak baik, selagi kau masih hidup, buktikan kau bisa menjadi anak yang baik, terutama untuk menjadi anak yang soleh bagi kedua orang tua. Kenapa Halimah mengatakan seperti itu? Sebelum beliau dipanggil Allah, pada malam hari beliau mengatakan kepada saya, Mama tidak meninggalkan harta apapun kepadamu. Yang Mama punya adalah baju robek yang di badan ini. Karena Halimah bukan seorang perempuan kaya, dia hanya janda, ya, janda yang punya anak 8 yang ditinggal oleh suaminya. Saya masih kecil, tapi Halimah berjuang, terus berjuang memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Sekalipun mungkin kami sebagai anak-anaknya belum mencapai apa yang diharapkan, tapi selagi Allah masih memberikan saya nafas, masih memberikan saya kesempatan hidup, saya ingin berbakti kepada kedua orang tua saya, terutama kepada Halimah yang mengajarkan saya. Halimah mengajarkan saya ada beberapa. Yang pertama, jadikanlah kau orang yang bertakwa, terutama dalam ikhlas takwamu. Jadilah kau orang yang bersabar dalam ujian apapun. Jadilah kau orang yang rendah hati. Jadikanlah kau sebagai penyuruh kebaikan, menjadi pemersatu umat. Dan jaga negara ini sampai mati, akhir kehidupanmu.
hanya itu yang diberikan amanah, hartanya ilmu yang bermanfaat bagi seorang Bunda Indah. Saya tidak ada ditinggalkan harta apapun, hanya nasihat yang berguna, hanya nasihat yang berharga. Nasihat itu sampai sekarang, sampai saya kelak dipanggil Allah, hanya keinginan saya adalah ingin bertemu kepada kedua orang tua saya, berkumpul di surga bersama. Tujuan Bunda kenapa membentuk Majelis Taklim Halimah tidak gampang, apalagi kita berbicara Majelis Taklim, ya, Majelis Taklim membawa atas nama ibu kandung yang melahirkan saya, yang sosok luar biasa, yaitu Halimah. Kenapa? Selagi saya hidup, ibu saya sudah meninggal dunia, bapak saya sudah meninggal dunia. Saya minta kepada Allah hanya untuk diberikan kesempatan saya hidup untuk bisa menjadi anak yang soleh, supaya saya bisa menjadi jembatan Shiratal Mustaqim bagi kedua orang tua saya, terutama Halimah. Halimah yang membawa saya seperti ini, dengan sepak terjang yang luar biasa. Maka saya membuktikan kepada dunia, membuktikan kepada kedua orang tua saya mampu untuk bisa menjadi anak yang soleh. Saya nggak butuh pujian siapapun, saya nggak butuh orang mau lihat saya atau tidak. Yang saya butuhkan bagaimana Halimah bisa melihat bagaimana anaknya bisa melakukan sebaik-baiknya sesuai apa amanah dia. Jadikanlah ilmu yang kau peroleh dari mama untuk kau berikan kepada para jemaahmu, pada orang lain. Karena untuk mencapai anak yang soleh itu tidak gampang. Pertama, saya harus membuktikan bagaimana ilmu yang saya peroleh dari perbuatan saya, dari ucapan saya. Itulah ilmu yang bermanfaat yang pernah orang tua saya mengajarkan saya. Orang tua saya mengajarkan saya bagaimana Rasulullah mengajarkan saya untuk bisa menjadi umat yang baik bagi Rasulullah, untuk bisa menjadi anak yang soleh bagi kedua orang tua saya. Di Halimah ini saya membuktikan. Halimah ini menjadi penuntun saya, menuntun orang tua saya untuk menuju ke surga Jannatul Naim, supaya kami bisa berkumpul. Salah satu majelis taklim Halimah ini saya lakukan adalah untuk merubah sistem akhlak yang ada di dalam jiwa manusia. Akhlak itu hancur karena harta. Saya tidak ditinggalkan harta oleh orang tua saya. Kedua, uang. Saya tidak ditinggalkan uang oleh orang tua saya. Ketika baju yang bagus dengan intan ataupun sekolah yang hebat-hebat, saya tidak ditinggalkan itu. Tapi semua saya lakukan hanya karena semata-mata untuk membuktikan menjadi anak yang soleh. Karena semua ucapan orang tua saya itu bukti nyata keselamatan saya, keselamatan anak-anak saya, keselamatan rumah tangga saya untuk orang lain. Dan apa yang saya punya, semua saya gantikan hanya untuk kedua orang tua saya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang saya lihat di sini, guru terbaik saya selain Allah, selain Rasulullah, adalah kedua orang tua saya. Tetap saya minta tuntunan bagaimana sunnah mengajarkan saya dalam kepribadian akhlak yang baik. Maka saya buktikan kepada Majelis Taklim Halimah untuk menjadi penuntun bagi siapapun.
Saya nggak melihat Halimah ini dari jabatan seseorang, dari keuangan seseorang, kecantikan seseorang. Yang saya lihat adalah bagaimana kita saling bahu-membahu, berjamaah untuk bisa membuktikan kepada bangsa ini bahwasanya Majelis Talim Halimah adalah betul-betul majelis yang jalan menuju jihad fi sabilillah, hanya untuk menjadi pemersatu umat, menyeru kebaikan, menegakkan kebenaran, dan sumbangkan seluruh harta-harta kita untuk di jalan Allah, bukan untuk disimpan, bukan untuk dipamerkan, hanya untuk dikatakan kita ini hebat, kita ini kaya. Karena apapun yang kita dapat tidak dilihat oleh Allah selain menjadi anak yang soleh bagi kedua orang tua. Itu salah satu, ya. Kenapa, Bu? Untuk menjadi anak yang soleh itu tanpa ada sunnah, kita juga tidak bisa melaksanakan. Tuntunlah terus sunnah itu, ikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Jadikan rendah hatimu, jangan kejar harta dunia ini, jangan kejar daging dunia ini. Karena apapun yang kau peroleh, sekalipun itu halal, kalaupun kau simpan, itu akan dihisap oleh Allah. Kalaupun itu mendatangkan haram bagimu, itu akan menjadikan azab kelak hari di kemudian. Hanya itu pesan Bunda. Semoga Halimah ini tetap kuat, tetap kokoh dalam silaturahmi yang betul-betul untuk bisa berjamaah dengan satu sama lain, saling kolaborasi antara majelis satu dengan majelis yang lain, dengan antar sesama. Itu pesan Bunda ini. Kepada seluruh majelis taklim Halimah, Bunda mengharapkan kepada jemaah terutama yang berada di seluruh Indonesia untuk teruslah kita bersama berkolaborasi dengan siapapun, berjamaah dengan siapapun, tanpa ada pilihan siapa dia, siapa aku. Jauhkan sifat sirik dengki, jauhkan sifat kesombongan. Itu di Majelis Talim Halimah. Terutama jangan tunjukkan keegoan dan kesombongan kita di antara satu sama lain. Halimah adalah roh di atas bumi Allah ini. Dia suci, dia bersih, tanpa ada kepentingan apapun. Karena semboyan mutu dari Halimah adalah pertama, menegakkan kebenaran. Kedua, pemersatu umat. Ketiga, penyeru kebaikan. Keempat, NKRI harga mati, jaga negara ini. Kalau kita mau melihat negara ini aman, kondusif. Karena salah satu membela negara adalah orang-orang yang soleh. Terima kasih. Sini saya mengucapkan kepada Majelis Talim Halimah, kebetulan pada hari ini berulang tahun, tanggal 28 November, ulang tahun Majelis Talim Halimah yang ke-9 tahun. Semoga Majelis Talim Halimah makin kuat, terutama makin istiqomah bagi seluruh para jemaahnya. Hanya itu pesan Bunda, tunjukkan kepada bangsa negara ini, Majelis Talim Halimah tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.